Ya, hampir 40 hari perang berlangsung antara Israel dan Palestina. Sejumlah kejahatan perang dilakukan Israel terang-terangan. Pengeboman dilakukan tanpa pandang bulu, bahkan ke lokasi yang seharusnya dilindungi atau bebas dari konflik militer. Namun tidak ada satupun pihak yang mampu membuat Israel melakukan gencatan senjata, bahkan PBB yang dianggap sebagai benteng utama dalam menjaga perdamaian dunia pun tak mampu menghentikan Israel. Beda memang kalau misalnya konfliknya tidak menyerang negara barat. Jika dunia gagal, jadi pertanyaannya, apa yang bisa menghentikan serangan Israel ini? Kita akan bahas lebih dalam bersama dengan pengamat Timur Tengah Yon Mahmudi. Selamat sore, Mas Yon. Selamat sore, ya Mbak Fani. Harapan kita sudah tidak ada ya, tidak bisa ya sekarang dilakukan oleh PBB maupun DKPBB maupun komisi atau badan yang berada untuk melindungi hak sipil, hak asasi manusia di sana. Ya, saya kira hampir semua orang yang mempedulikan ya masalah kemanusiaan dan melihat apa yang terjadi di Palestina, yaitu di Gaza terutama, menunjukkan sikap yang apatis ya. Seakan-akan memang tidak ada upaya lagi yang bisa dilakukan untuk mencegah agar kebrutalan yang dilakukan oleh Israel terhadap rakyat Palestina di Gaza itu dihentikan. Sampai-sampai rumah sakit yang itu menjadi tempat yang memang harus dilindungi dan tidak ada peperangan ya, pertempuran di dalamnya, itu juga dilanggar. Bahkan kalau kita lihat ya statement dari Amerika yang merupakan sekutu dari Israel memperingatkan agar melindungi rumah sakit dan tidak melakukan tembakan di dalam rumah sakit, ternyata juga tidak diindahkan. Ya, tidak dipedulikan. Nah, ini saya kira masalah besar kemanusiaan suatu negara yang bebas melakukan apa saja, dan apakah itu kemudian menjadi suatu pandangan ya secara umum apabila itu menyangkut ya warga negara tertentu ya, biasanya memang dari negara-negara barat, satu orang saja sudah menjadi berita dunia. Tapi ini sudah ribuan, negara-negara itu seakan-akan diam dan tidak memberikan tekanan yang semestinya ya kepada pelaku kejahatan ini. Iya, beda ketika bagaimana negara barat sekutu bergerak begitu cepat untuk mengadili saat itu Hitler ya, Nazi ya, yang dianggap juga melakukan kejahatan kemanusiaan atau terhadap kemanusiaan dan melanggar konvensi Jenewa, seperti yang saat ini kita lihat secara terang-terangan dilakukan oleh negara Israel. Tapi pertanyaannya begini, Mas Yon, apa sih yang terjadi di antara negara-negara di Timur Tengah ketika kita lihat ini kan sebenarnya kalau ya seperti Arab Saudi, kemudian Libanon, Mesir yang dekat dengan Palestina secara geopolitik maupun juga kebudayaan maupun juga ras. Tapi secara terang-terangan bahkan ada yang mengatakan tidak ingin memutus hubungan bilateral hubungan bilateralnya dengan Israel, tidak secara terang-terangan mengkondem tindakan Israel. Ya, dalam waktu yang cukup lama kan sebenarnya negara-negara tetangga ya, terutama Jordan, Arab Saudi, Mesir itu kan banyak difasilitasi kerjasama pertahanan ya oleh Amerika dan menjadikan ya musuh utama mereka di kawasan itu kan sebenarnya Iran. Jadi selalu mereka katakan bahwa mereka akan difasilitasi pertahanan, bantuan, dan tentu itu akan melibatkan Israel. Jadi apabila suatu negara itu membangun hubungan baik dengan Amerika, maka secara otomatis juga tidak boleh melupakan Israel karena itu adalah satu paket. Maka dengan itu seakan-akan kemudian mereka tidak mau memutus ya hubungan dengan Israel, atau paling tidak mereka seperti menutup mata bahwa ya apa yang terjadi di Palestina itu seperti persoalan internal ya yang ada di Israel karena intervensi Amerika yang sudah cukup kuat. Kalaupun kemudian sudah mulai terjadi ketidaksukaan mereka begitu ya melihat pemandangan yang begitu mengerikan, tetapi tentu tidak bisa melakukan tindakan-tindakan yang bisa mencegah begitu ya, hanya himbauan dan juga kecaman saja. Nah, ini kan saya kira menjadikan ya masalah yang dialami oleh rakyat Palestina ini tidak akan pernah selesai dan penindasan-penindasan terus berlangsung. Oke.
terkait dengan kubu-kubu atau mungkin bisa dielaborasi lebih lanjut Mas Yon, mana yang mendekat ke arah Iran atau mendukung Palestina, mana yang tampak ogah-ogahan? Ya, jadi saya kira kita bisa lihat begini ya. Hubungan Palestina dulu dengan Israel itu kan sangat memburuk, di mana Israel menganggap bahwa wilayah yang diduduki Palestina itu sebagai wilayah Israel. Ya, mereka melakukan praktek apartheid, kemudian pengambilan paksa tanah-tanah, dan itu bisa mengakibatkan kematian bagi mereka yang mempertahankan. Nah, dalam kondisi seperti itu, kemudian Israel ingin membangun hubungan yang baik dengan negara-negara Arab, ya, yaitu dia membangun hubungan Arab dengan difasilitasi oleh Amerika. Nah, negara-negara yang kemudian memiliki hubungan baik dengan Amerika itu kan negara-negara teluk, ya, penghasil minyak, yang karena minyaknya dibutuhkan oleh Amerika dan ada semacam mutual benefit ya di antara mereka, ya, seperti Arab Saudi, Kuwait, ya, Uni Emirat Arab, ya, dan negara-negara penghasil minyak dan memang tergantung dengan Amerika. Sementara negara-negara yang memusuhi Amerika, yaitu adalah Iran, Lebanon, gitu ya, Irak, yang sebenarnya Irak sudah diserang oleh Amerika, tetapi rejim sekarang lebih dekat dengan Iran. Kemudian Yaman yang Houthi. Nah, potensi negara-negara yang berseberangan itu biasanya mendapatkan tindakan, ya, yang dilakukan agar terjadi kekacauan di negara-negara tersebut, ya, seperti di Libya yang awalnya menentang Amerika kan akhirnya harus dibombardir juga, kemudian Sudan, Mesir dan lain sebagainya. Nah, ini nampaknya adalah ya negara Iran dan sekutunya kemudian memang memiliki permusuhan mendalam dengan Israel dan juga Amerika. Pada satu sisi lain, Amerika mencoba untuk merangkul negara-negara Arab untuk bersamanya. Tetapi kondisi sekarang saya kira tidak bisa dipertahankan terus-menerus karena Israel dan Amerika semakin terkucil, ya. Karena dukungan terhadap mereka nampaknya juga tidak menguat, bahkan semakin mengecil. Oke. Ini juga yang harusnya dibahas ya dalam pertemuan antara Pak Jokowi dengan Joe Biden kemarin. Tapi ketika kita lihat dan ya dari informasi dan juga pemberitaan yang beredar ketika Pak Jokowi dengan terang-terangan mengatakan isu kemanusiaan, genosida dan kejahatan perang yang terjadi di Gaza Palestina ini harus ditangani terutama oleh Amerika Serikat sebagai pengendali PBB saat ini. Tapi dari Joe Biden sendiri tidak ada, atau pernyataan resmi dari Joe Biden sendiri tidak menyertakan mengenai hal itu. Apa makna respon tersebut dari kacamata Mas Yon? Ya, kalau kita lihat pembicaraan langsung antara Pak Jokowi dan Biden, jika Pak Jokowi menyampaikan pesan dari keputusan OKI agar Amerika lebih bisa bertindak, lebih untuk mencegah atau menghentikan peperangan, serangan yang dilakukan oleh Israel, justru itu sangat terlihat secara implisit dari komentar jawaban dari Biden yang tidak mau atau enggan merespon isu itu, bahkan kemudian mengalihkan membicarakan isu yang lain berkaitan dengan climate change dan mengawali pembicaraan dengan isu-isu domestik di regional tentunya Indo-Pasifik, kemudian kerjasama Indonesia Amerika, dan sama sekali tidak menyentuh masalah Palestina. Nah, ini kan jelas sekali seakan-akan bahwa Biden memberikan isyarat sebaiknya tidak membicarakan masalah itu di dalam pembicaraan bilateral ini. Mengecewakan sekali untuk presiden atau pemimpin utama, orang nomor satu di negara yang bisa kita bilang adidaya mengingat bahwa bagaimana direktur yang membawahi perlindungan hukum atau hak asasi manusia di PBB sendiri juga sudah mengundurkan diri secara terang-terangan lagi, begitu pengunduran dirinya diberitakan. Apa yang kira-kira saat ini bisa mengubah kondisi yang terjadi di Gaza Palestina, Mas Yon? Atau kita memang harus berdoa saja? Artinya adalah semakin kecil pendukung Israel, tentu legitimasinya juga akan semakin berkurang. Secara moral akan jatuh. Jadi kalau orang-orang yang memiliki kredibilitas tinggi di bidang HAM atau hak asasi manusia di PBB mengundurkan diri, beberapa staf di
Kementerian Luar Negeri juga mengundurkan diri karena mereka tidak tahan ya atas apa yang dilakukan persetujuan Amerika ya terhadap kekejaman yang dilakukan oleh Israel, maka ya secara nurani saja kemudian mereka tidak mau ikut ya terlibat di dalam upaya mendukung yang memang hampir mengarah kepada genosida dan itu tidak bisa dilakukan. Nah, harapannya saya kira tekanan-tekanan publik dari dunia internasional, baik itu secara langsung maupun tidak langsung, kemudian mencoba ya untuk melakukan aktivitas seperti memberikan boikot ya terhadap produk-produk Israel, itu saya kira juga menjadi suatu tekanan yang cukup kuat begitu ya, bahwa secara moral Israel tidak lagi memiliki moral standing dan tidak layak negara-negara besar itu mendukung ya suatu negara yang memang terang-terangan melanggar hak asasi manusia yang paling dasar dan itu sepertinya harusnya tidak bisa ditoleransi kalau kemudian orang masih menggunakan logika kemanusiaan gitu. Baik, ya. Banyak kampanye juga yang dilaksanakan oleh influencers dan tentunya kita tahu ya Mas Yon, banyak gerakan juga yang kita warga negara Indonesia lakukan. Semoga ini juga sedikit demi sedikit akan membuahkan hasil kejahatan kemanusiaan dan juga rencana genosida yang dilaksanakan di Gaza Palestina ini bisa kita cegah sama-sama. Mas Yon, terima kasih banyak atas insight-nya sore hari ini dalam Sindo Sore. Salam sehat selalu, sampai jumpa. Assalamualaikum. Terima kasih, assalamualaikum.